Mari menyembah. Kita sedang ada dalam satu event worship night. Sebenarnya worship itu apa sih? Worship itu definisinya bisa dicari gitu ya. Perasaan atau ungkapan rasa hormat dan pemujaan terhadap dewa. Nah, kita kali ini memuja Tuhan, memuji menyembah Tuhan seperti apa yang sudah kita lakukan baru saja. Ada juga arti yang lain, menunjukkan rasa hormat dan pemujaan terhadap dewa. Karena ini definisi yang umum, makanya Tuhan itu disamakan dengan dewa-dewa. Tapi kita punya kepercayaan, keyakinan yang berbeda bahwa kita memuja Tuhan yang benar, menghormati dengan upacara keagamaan. Kemarin hari Minggu kita mengadakan ibadah, kita mengikuti ibadah dengan liturgi, dengan tata cara yang resmi. Seperti upacara, ada urutan-urutannya. Dan kali ini kita lebih bebas, berbeda dengan ibadah yang dilakukan pada hari Minggu. Sama seperti persekutuan-persekutuan, doa yang biasanya hari Jumat, worship night juga mempunyai format yang berbeda, tidak resmi seperti kalau ibadah hari Minggu atau ibadah-ibadah yang lainnya. Selanjutnya, pujian itu apa sih sebenarnya? Worship itu pujian, penyembahan. Pujian, kemarin Pak C pernah menyampaikan dalam worship night juga tentang pujian. Apa saja itu? Saya yakin, saya menduga saudara sekalian sudah lupa. Saya pun juga sudah lupa, sampai saya kemudian mencari lagi. Saya setel lagi apa yang disampaikan Pak C. Ada 7 hal. Ini urutannya sudah saya urutkan lagi. Kalau saya cari di KBBI, pujian itu pernyataan untuk memuji seseorang atau sesuatu, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian ucapan yang mengandung kekaguman atau penghargaan terhadap kebaikan, keunggulan, dan keindahan. Biasa kita memuji, ekspresi memuji kita mungkin berbeda-beda terhadap seseorang atau sesuatu. Keindahan alam misalnya, keindahan ciptaan, misalnya ada yang merangkai bunga indah sekali, ada yang membuat patung bagus sekali, ada yang melukis, dan banyak hal yang bisa kita berikan pujian. Namun pujian yang kemarin disampaikan Pak C itu ada beberapa hal halal. Haleluya, memuji Tuhan. Yadah, mengangkat tangan, barak, berlutut dan memberkati Tuhan, kayak bless the Lord, oh my soul gitu ya. Kemudian zamar, para pemain musik memuji dengan musik. Todah, memberikan syukur bahkan sebelum doa-doanya belum dijawab. Syabah, berseru secara nyaring, berteriak-teriak, memuji dengan keras. Tehilah, pujian yang heboh, ini puncaknya. Kemarin Pak C naruh di nomor 3 atau 4, tapi karena kemarin Pak C menyatakan ini puncaknya, makanya saya letakkan di terakhir. Nah, kali ini kita juga akan belajar tentang worship. Saya mencoba mencari kata worship di Alkitab. Dan yang pertama muncul ada di Kejadian 4 ayat 26. Kita tidak usah membaca bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya kita fokus pada yang dicetak tebal saja. Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Set, tahu Set itu siapa? Set itu adiknya Habil, Kain, Habil, kemudian Set. Nah, Set ini kemudian punya anak namanya Enos, dan mulai waktu itu jadi generasi ketiga, Adam dan Hawa, Kain, Habil, Set. Nah, Enos ini kemudian memanggil nama Tuhan. People began to worship the Lord. Orang-orang mulai memanggil nama Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan.
Kemudian masih dari kitab Kejadian, ini yang lebih terkenal biasanya, menjadi rujukan pertama-tama penyembahan itu muncul dari Kejadian 22 ayat yang kelima ini. Kisah di mana Abraham bersama dengan Ishak dan dua bujangnya menuju ke gunung untuk mempersembahkan Ishak. Ya, sebuah gunung di tanah Moria yang akan ditunjukkan di sana. Dan waktu itu Abraham menyampaikan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Worship lagi-lagi muncul di sini. Dalam terjemahan baru yang edisi kedua, ayat yang kelima tertulis, Abraham berkata kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah lalu kami akan kembali kepadamu. Jadi muncullah kata sembahyang, ibadah. Peribadatan yang pertama-tama dilakukan oleh Abraham bersama dengan Ishak. Selanjutnya Matius. Peristiwa saat orang Majus mencari Yesus setelah kelahirannya. Dan bertanya-tanya, ini orang Majus yang bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini adalah yang pertama di perjanjian baru. Yang akan menyembah Tuhan adalah orang-orang Majus dari timur. Datang untuk menyembah Yesus. Selanjutnya, bagaimana penyembahan itu dilakukan. Sama seperti yang disampaikan Pak J sebelumnya adalah tentang barak. Di sini terjadi antara Petrus dan Kornelius, kisah para rasul 10 ayat yang ke-25. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Adalah posisi di mana orang sungguh-sungguh menyembah, berlutut tersungkur. Barak yang ceritanya orang-orang Pentakosta di masa lalu juga ada posisi demikian, menghormati, merendahkan diri, berlutut dan tersungkur. Kalau di tradisi Kristen rasanya tidak ada prosesi di mana harus berlutut atau tersungkur, kecuali waktu perjamuan kudus, itu pun hanya dilakukan oleh hamba Tuhan dan petugas perjamuan kudus. Sedangkan di Katolik setahu saya sebelum masuk kursi itu mereka berlutut dulu, tanda salib, baru masuk kursi, kemudian duduk. Nah, itu tadi adalah ungkapan-ungkapan worship yang dilakukan di Alkitab. Dimulai dari Enos, cucu Adam dan Hawa, kemudian Abraham bersama dengan Ishak anaknya, kemudian orang-orang Majus dari timur yang ingin menyembah Yesus, dan kemudian ini adalah sikap dari Kornelius. Di sini bukan menyembah Petrus, tapi sikap yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah worship, itulah penyembahan yang dapat kita pelajari. Selanjutnya, penyembahan itu sendiri saya mencoba mencari di kamus lagi, yaitu tindakan memuliakan, menghormati, dan mengagungkan sesuatu atau seseorang yang dianggap ilahi atau memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, dalam konteks keagamaan, penyembahan adalah sikap hati yang tulus untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa, yang bisa diekspresikan melalui ibadah, pujian, doa, atau sikap hidup sehari-hari. Ini lebih dari sekadar ritual, ini adalah hubungan intim yang melibatkan penyerahan diri dan penghargaan yang mendalam terhadap pribadi Tuhan, bukan hanya terhadap perbuatannya.
Kita menyembah Tuhan karena pribadinya, bukan hanya penyembahannya. Dari apa yang kita perhatikan beberapa ayat dan kemudian bulan yang lalu Pak Gembala sudah menyampaikan tentang memuji Tuhan. Apakah yang akan kita lakukan setelah kita mengetahui semuanya ini? Apakah kita akan melanjutkan saja apa yang sudah kita lakukan? Ya, ibadah, persekutuan doa, waktu pribadi, ataukah kita akan meningkatkan ekspresi kita dalam menyembah Tuhan? Mengangkat tangan misalnya. Saya terlahir dari tradisi Protestan, GKJ, yang lebih mirip ke Katolik dalam urutan-urutan ibadahnya. Kemudian saya aktif di PMK, betapa saya tidak nyaman waktu harus mengangkat tangan, bertepuk tangan, seperti yang Pak J seringkali jelaskan juga. Namun dari situ saya mendapatkan kesadaran yang baru. Bagi orang-orang yang terlahir dari tradisi Pentakosta, tradisi karismatik, mungkin melihat tepuk tangan dan mengangkat tangan adalah satu keharusan, satu kewajiban, satu kebiasaan saja, bahwa dalam memuji dan menyembah Tuhan, itulah yang harus dilakukan. Namun saya sebagai seorang Protestan, saya merasa ada hal yang baru, perlu merenungkan. Kenapa saya harus bertepuk tangan? Kenapa saya harus mengangkat tangan? Yang saya rasa teman-teman yang dari karismatik tidak perlu, karena memang kesehariannya begitu. Biasanya begitu. Nah, mungkin kita bisa menganalogikan saat kita mengekspresikan itu kepada seseorang, sesama kita, mungkin orang yang kita kasih, bisa jadi orang tua, bisa jadi anak kita, atau bisa jadi pasangan kita, mungkin orang yang ditaksir gitu. Ekspresi memuji itu ekspresi yang mestinya muncul dari dalam hati, bukan suatu aturan. Aturan itu kan terdiri dari dua hal. Dianjurkan atau diharuskan untuk melakukan sesuatu dan dilarang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, dilarang melintas, tapi kadang ada yang nekat juga melintas. Ada yang dianjurkan harus pakai helm, ada juga yang nggak pakai helm. Nah, karena mereka hanya melihat itu sebagai aturan saja, mereka tidak menyadari apa yang dibalik aturan itu. Kalau saya melintas itu berbahaya, bisa menimbulkan kecelakaan atau kemacetan atau hal-hal yang tidak nyaman. Kalau nggak pakai helm itu bisa berbahaya juga kalau terjadi kecelakaan dan seterusnya. Pujian penyembahan ini bukan tentang aturan, bukan tentang yadah, barak, tehila, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah tentang kesadaran bagaimana kita punya relasi yang khusus dengan Tuhan. Saya kemudian menyadari bahwa, oh iya ya, kalau senang itu kan bertepuk tangan ya. Kalau konser itu bahkan sampai teriak-teriak. Teriak-teriak itu kalau dalam definisi yang kemarin dijelaskan Pak J itu syabah. Syabah itu berteriak-teriak, memuji dengan keras. Kalau nonton konser nyanyinya bisa sambil teriak-teriak, bisa sambil angguk-angguk, bisa sambil goyang-goyang, joget, dan seterusnya. Nah, saya kemudian oke, saya bertepuk tangan karena lagunya memang asik. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Tepuk tangan wajah berseri ya. Itu kan ada memang, ya memang tepuk tangan, memang bersukacita gitu. Kemudian mengangkat tangan ya, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Nah, itu misalnya begitu. Jadi mengangkat tangan dengan kesadaran, bertepuk tangan dengan kesadaran, dan saat ini kita mempelajari ini sebagai
Bukan, saya tidak sedang menganjurkan untuk nanti angkat tangan ya, besok lagi tepuk tangan ya, enggak. Saya berbagi pengalaman saja bahwa saya menemukan semuanya itu karena saya menyadari saya berhadapan dengan Tuhan Allah yang begitu besar dalam kehidupan saya. Saya mungkin punya pendapat-pendapat yang tidak populer bahwa saya bisa menikmati peribadatan secara karismatik, juga saya tetap bisa menikmati peribadatan secara Protestan. Lagu-lagunya saya masih menikmati. Nah, khotbahnya nanti kalau yang menantang khotbahnya, kalau khotbahnya pelan-pelan dan syahdu begitu, tantangannya adalah ngantuk. Selanjutnya saya ingin kita bersama-sama merenungkan satu pujian. Kali ini saya ingin lebih menikmati penyembahan, lagu penyembahan, bukan puji-pujian yang seperti Daud sampai menari-nari seperti orang gila. Tapi saya memang secara pribadi saya lebih menikmati penyembahan, lagu-lagu yang pelan, lagu-lagu yang perlahan. Ada sebuah lagu yang memberkati saya, mungkin juga ada di antara saudara yang akrab dengan lagu ini atau bahkan punya pengalaman dengan lagu ini. Nanti kita akan nyanyikan, namun saya ingin kita memperhatikan liriknya kata demi kata. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Bait ini bisa saja berlalu demikian saja, bisa berlalu demikian saja, atau kita bisa memaknainya. Oh iya ya, kesetiaan Tuhan itu benar-benar nyata. Kapan? Di sepanjang hidup kita. Mulai dari kita lahir, bahkan mungkin sejak orang tua kita dipertemukan, bahkan mungkin saat kita bukan anak yang diharapkan, tapi sungguh nyata kasih setia Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, namun pengorbanan Yesus di kayu salib, darahnya itu melayakkan kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir lagi dalam dunia ini bahwa kita mendapatkan jaminan keabadian, jaminan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dari bait ini kemudian ungkapan apa yang bisa dilakukan, nggak ada sebenarnya. Betapa besarnya Tuhan itu sudah tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Sudah nggak ada kata-kata. Kita mau berkarya, kita mau bikin lukisan, kita mau bikin puisi, kita mau bikin apapun itu sebenarnya nggak ada yang bisa melukiskan indahnya. Tuhan itu begitu luar biasa. Akhirnya bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sudah, semuanya udah buat Tuhan aja. Akhirnya refrennya bilang begini, kutinggikan kau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Penyembahan dalam roh, Yesus mengajarkan saat dia bertemu dengan wanita Samaria. Tuhan kita tidak ada di gereja, tidak hanya di kota tertentu, tidak ada di tempat tertentu, namun Tuhan ada di dalam hati kita saat kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya tidak menganjurkan apapun, saya hanya ingin mengajak saudara sekalian mencoba menyadari. Pemain musik bisa mulai mendendangkan lagu ini. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian menyadari saat diajak untuk menyanyi, saat diajak untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Mungkin kita bisa memperhatikan liriknya, kita merenungkan lirik itu dalam kehidupan kita. Apakah
ada yang relate, apakah ada yang sesuai, ataukah mungkin itu menjadi bekal kita untuk menguatkan kita di masa-masa yang akan datang dalam mengarungi kehidupan yang tidak bisa diperkirakan ini. Makanya mari kita menaikkan pujian ini, sungguh besar setia.